Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn itu asal-usulnya bisa kalian pelajari di buku LKS, di paket bisa. Sekarang kita akan langsung membuat diagram Venn-nya saja. Bagaimana bentuknya diagram Venn? Bentuk diagram Venn itu seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 langkahnya, dan itu nanti kalian tulis di buku tulis langsung. Misalnya nomor 1, cara bentuknya seperti 1, yaitu membuat, saya tulis di nanti kalian tulis membuat, dan selanjutnya saya akan langsung membuat di sini. Pertama adalah membuat persegi atau persegi panjang boleh. Kemudian yang kedua, diberi huruf S di pojok kiri atas. Kemudian yang ketiga, terdapat kurva tertutup, lingkarannya harus tertutup. Kemudian yang keempat itu diberi huruf besar sebagai namanya. Misalkan di sini adalah A, berarti kurva ini adalah miliknya himpunan A. Kemudian yang kelima, itu di dalam kurva itu ada angka, misalnya ada 1, 2, 3, dan angka-angka ini harus diberi noktah atau titik. Misalkan di luar ada angka, maka di sini diberi jadi noktah angka. Nah, ini. Jadi ada 5 langkah untuk membuat atau membentuk diagram Venn. Kemudian kita akan bicara mengenai jenis-jenisnya. Ada 4 jenis. Ada 4 jenis diagram Venn. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yaitu yang pertama, 1 itu adalah saling lepas. Saling lepas berarti nanti akan kurvanya sendiri-sendiri. Saya ambil contoh, misalnya S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan A itu adalah 1, 2. Kemudian B itu adalah 4, 5. Nah, dari kedua himpunan ini tidak ada angka yang sama, maka ini nanti gambar diagram Venn-nya mau membentuk persegi dulu, pakai penggaris ya. Kemudian di sini ada huruf S, karena ada 2 himpunan maka kurvanya 2, 1, 2. Karena tidak ada angka yang sama, maka saling lepas atau kurvanya sendiri-sendiri. Di sini ada huruf A, di sini ada huruf B. A-nya apa? A-nya adalah 1, 2. Sedangkan B-nya adalah 4, 5. Kemudian kalian S-nya. S-nya ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini ada 1, 2, 4, 5, maka kurang angka 3. Jadi di dalam kotak itu harus ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Harus memenuhi. Karena tidak ada angka 3, maka angka 3 berada di luar. Nah, ini namanya diagram Venn saling lepas karena kurvanya sendiri-sendiri. Ya. Ini. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu diagram Venn yang berpotongan. Seperti apa bentuknya? Berpotongannya, misalkan S. S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A 1, 2, 3. B 3, 4 misalnya. Nah, di sini ada angka
3 dan 3. 3 di A dan 3 di B. Maka kalau ada angka yang sama di kedua himpunan, maka bentuknya nanti berpotongan. Langkah pertama, kalian buat dulu persegi panjangnya. Persegi atau persegi panjang terserah. Kemudian di sini ada huruf S sebagai semestanya. Karena ini ada huruf A, B, maka ada dua kurva tertutup yang saling berpotongan karena ada angka yang sama. Ini kurvanya A, ini kurvanya B. Nah, yang pertama dimasukkan itu adalah angka 3. Kenapa angka 3? Karena angka 3 itu ada di A dan ada di B. Dan angka 3 itu sebagai irisannya. Jadi 3 itu miliknya A dan 3 juga miliknya B. Kemudian kita lihat yang ini, yang A dulu. A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Di sini sudah ada. Berarti nanti di lingkaran ini harus memenuhi 1, 2, 3. Karena sudah ada angka 3, maka di sini kurang angka 1 dan angka 2. Kemudian yang B. B itu adalah anggotanya 3 dan 4. Sudah ada 3, maka di sini ada 4. Nah, kalau kurvanya sudah terisi, kalian lihat semestanya. Semestanya ini angkanya berapa saja? Oh, ternyata semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di kedua kurva ini 1, 2, 3, 4. Berarti masih ada angka 5 yang letaknya berada di luar kurva. Jadi angka 5 berada di luar kurva. Nah, ini adalah bentuk dari diagram Venn berpotongan. Yang nomor 1 tadi itu adalah saling lepas. Kemudian yang kedua itu adalah berpotongan. Itu bentuk dari diagram atau jenis diagram Venn. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah himpunan bagian. Himpunan bagian. Seperti apa himpunan bagian? Sama seperti ini ya, tulis S adalah semesta 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A-nya itu adalah 1, 2, 3. Kemudian B-nya itu adalah 2, 3. Nah, bagaimana gambarnya? Oh, ini ada angka yang sama. Ini 2 di B sama dengan 2 di A. Kemudian 3 di B juga sama dengan 3 di A. Berarti ada angka yang sama. Dan yang B ini adalah semua anggota B menjadi anggota himpunan A. Nah, ini disebut dengan himpunan bagian. Bagaimana bentuknya? Kalian buat diagram Venn-nya. Kemudian diberi huruf S di sini. Karena semua anggota himpunan B berada di himpunan A, maka gambarnya satu besar ini miliknya A, kemudian di dalamnya ada B, karena nanti B ini termasuk anggota himpunan A. Himpunan B nya berapa? 2 dan 3. Anggota himpunan A berapa? 1, 2, 3. Maka di sini sudah ada 2, 3, berarti di sini harusnya angka 1. Semestanya dilihat. Di sini di dalam kurva itu angka 1, 2, 3. Sementara semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang berada di luar kurva itu adalah angka 4 dan angka 5. Ini. Kemudian yang terakhir yaitu berhimpit. Berhimpit. Berhimpit itu seperti apa?
S 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A-nya itu adalah 1, 3, 5. B-nya 1, 3, 5. Nah, bagaimana bentuknya atau jenisnya? Kalian lihat. Himpunan A itu adalah 1, 3, 5. Himpunan B 1, 3, 5. Ternyata himpunan A dan himpunan B jumlahnya sama dan angkanya juga sama. Nah, itu nanti maka menjadi jenis diagram Venn yang keempat. Buat perseginya diberi tanda huruf S di sini, dan karena sama maka kurvanya cukup 1. Nah, di sini ditulis ini miliknya A dan juga miliknya B, maka diberi tanda sama dengan, artinya kurva ini miliknya A dan juga miliknya B. Kenapa miliknya A dan juga B? Karena anggotanya sama, yaitu 1, 3, 5, karena anggotanya sama. Terus untuk mengeceknya kita lihat semestanya. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di dalam himpunan A dan juga B hanya ada angka 1, 3, 5. Maka angka yang di luar itu adalah 2 dan 4. Nah, ini yang dimaksud dengan jenis-jenis diagram Venn. Paham anak-anak ya? Nah, kalau sudah saya beri contoh soal 1, kita kerjakan sama-sama. Misalnya contoh soal S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian P itu sama dengan 1, 3, 5, 7, dan V itu adalah 2, 4, 5, 6, 7. Nah, kira-kira dari dua himpunan ini, yaitu P dan V, maka termasuk jenis manakah kedua himpunan ini? Apakah 1 saling lepas, ataukah yang kedua berpotongan, atau yang ketiga himpunan bagian, ataukah ini termasuk jenis yang keempat, yaitu berhimpit. Bagaimana caranya untuk menentukan jenis-jenisnya? Maka kita lihat anggotanya. Anggota B dengan anggota V ada ndak angka yang sama? 1 di sini V tidak ada, 3 di P, 3 di V-nya tidak punya. Kemudian ada angka 5 di P dan juga ada 5 di V. Oh, ada yang sama. Kemudian 7 ada di P dan 7 ada di V. Nah, karena ada angka yang sama di P dan V, maka itu termasuk jenis yang berapa anak-anak? Jenis yang kedua. Bagaimana bentuknya? Maka itu adalah buat persegi panjangnya, kemudian diberi huruf S di pojok kiri atas. Karena ada angka yang sama, maka disebut dengan berpotongan atau jenis yang kedua. Bentuknya maka kurvanya ada 2. Ini miliknya P dan ini miliknya V. Nah, yang pertama ditulis itu adalah angka yang sama. Ada di P dan ada di V yang sama. Yang mana? Yaitu 5 dan 7. Kemudian kita lihat anggota P-nya.
P-nya itu anggotanya berapa saja? 1, 3, 5, 7. Sudah ada 5 dan 7, berarti di sini angka 1 dan angka 3. Kemudian lihat H-nya itu adalah 2, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan di H, ternyata sudah ada 5 dan 7, berarti di sini ada kurang 2, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah terjadi perpotongan seperti ini, kita akan melihat semestanya. Semestanya ini. Angkanya berapa saja di semesta? Angkanya adalah 1 sampai 10. Kita lihat di dalam kurva itu. Dalam kurva P dan H itu angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang berada di luar masih ada angka 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama untuk menentukan jenisnya, apakah jenisnya itu saling lepas, ataukah berpotongan, ataukah himpunan bagian, ataukah berhimpit. Nah, itu tergantung dari anggota dua himpunan itu. Ada enggak yang sama? Kalau sama berarti berpotongan. Kalau tidak ada anggota yang sama berarti saling lepas. Nah, ini nanti lebih lanjutnya kalian pelajari di LKS atau di buku paket matematika. Kalian pelajari lagi pelajari sendiri mengenai diagram Venn. Kemudian kita juga akan mempelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari diagram Venn. Diagram Venn itu ada 1, irisan, 2, gabungan, irisan itu lambangnya seperti huruf N atau U kebalik, sedangkan gabungan itu seperti huruf U. Juga ada, nah ini kita pelajari dulu yang irisan. Irisan, gabungan, nanti juga ada komplement. Nah, kita pelajari dulu yang irisan. Irisan itu seperti apa? Irisan itu seperti jenis diagram Venn yang kedua, yaitu berpotongan. Misalkan seperti ini. Ada soal sebuah persegi panjang. Kemudian di sini ada huruf S. Di sini ada kurva tertutup 2. Kemudian di sini ada huruf P untuk memberi nama himpunan itu. Kemudian di sini ada angka ini 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan ada gambar seperti ini. Mana yang disebut dengan irisan? Nah, irisan ini yang dimaksud adalah yang berada di tengah-tengah dua kurva. Yang mana yang ini? Ini disebut dengan irisan. Nah, ini namanya irisan. Jadi berapa irisannya di sini? Irisannya adalah angka 2 dan 4. Ini jadi yang irisan itu berada di dalam kedua-dua kurva. Nah, ini namanya irisan. Kemudian yang gabungan yang bagaimana? Gabungan, namanya gabung berarti
ada dua kurva yang digabung menjadi satu. Jadi gabungan itu, misalnya seperti ini, gabungan itu, ini miliknya A, terus ini miliknya B. Karena digabung, maka semua yang ada di P dan Q atau A dan B itu disebut dengan gabungan. Gabungannya mana? Ini gabungan. Gabungannya itu adalah, kalau di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah gabungan dari P dan Q. Kalau yang di atas tadi adalah irisannya, sekarang gabungannya. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, itu jenis sifat-sifat dari diagram Venn. Oke, kita lanjutkan, yaitu sifatnya sifatnya ketiga, yaitu komplement. Komplement itu biasanya dilambangkan dengan huruf C yang ada di atas, atau biasanya ditulis dengan tanda petik di atas. Komplement itu seperti apa? Misalnya S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A itu adalah 1, 2, 3. Jadi A komplement itu ditulis A seperti pangkat C, jadi ada huruf C di atasnya, dibaca A komplement. A komplementnya itu adalah semua anggota S yang tidak ada di A. Jadi semua anggota S selain yang menjadi anggota A. Jadi kita yang sama kita beri tanda dulu. 1 sama, 2 sama, kemudian 3 sama. Jadi A komplement itu adalah semua anggota S yang bukan menjadi anggota A. Jadi jawabannya apa? Adalah 4, 5, 6. Kenapa kok 1, 2, 3 tidak? Karena 1, 2, 3 itu adalah himpunannya, anggota himpunan dari A. Jadi himpunan komplement itu selain semua anggota S kecuali yang sama dengan anggota A. Kemudian yang keempat itu ada selisih. Selisih itu sama dengan pengurangan. Misalnya ada S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian B itu adalah 3, 4, 5, 6. S nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan B nya adalah 3, 4, 5, 6. Nah, selisihnya bagaimana? Ditulis A selisih B. Jawabannya adalah semua anggota himpunan A yang bukan menjadi anggota himpunan B. Kita lihat ada anggota A dan himpunan B, ada kan yang sama, berarti ini adalah ada angka 3 sama, di B ada angka 4 di A, ada 4 di B. Nah, berarti 3 dan 4 itu juga menjadi anggota himpunan B. Maka untuk mencari A selisih B atau A dikurangi B itu adalah jawabannya 1, 2. Jadi semua anggota A
yang bukan menjadi anggota himpunan B. Ya, kenapa kok 3 dan 4 tidak? Karena 3 dan 4 itu ada di himpunan B. Ya, nah, kita ambil contoh lagi, misalnya contoh soal misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada A 1, 2, 3, 4, 5. B 3, 5, 7, 9. Pertanyaannya adalah tentukan 1 A irisan B, 2 A gabungan B, 3 A komplement B komplement, kemudian yang keempat A selisih B. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah, kita lihat, kita buat gambar dulu di sini. Ada S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada A 1, 2, 3, 4, 5, B 3, 5, 7, 9. Nah, kita buat diagram Venn-nya dulu. Kemudian di pojok kiri diberi huruf S. Di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Ada enggak angka yang sama? Kita lihat. Ada enggak sama? Oh ya, ini angka 3. Sama, di sini juga ada angka 3. Di sini ada angka 5, di A, di B juga ada. Nah, berarti ada dua kurva dan ada angka yang sama. Maka bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah saling berpotongan. Ini anggota himpunan A, ini himpunan B. Nah, mana yang dikerjakan lebih dulu? Yaitu yang angkanya sama, yang berada di sini. Berapa ini? 3 dan 5. Berapa anggotanya A? Anggotanya A itu ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di A ini sudah ada 3, 5, berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berapa anggotanya B? Ada 4. Berapa saja? 3, 5, 7, 9. Di sini sudah ada 3, 5, berarti di sini masih kurang 7, 9. Kemudian kita lihat semua semestanya. Semestanya berapa saja? 1 sampai 10. Di sini kita lihat di kurva A ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di B ada 7, 8. Angka berapa yang kurang? Berapa angka yang belum tercantum atau yang belum terdapat di kurva? Maka harus berada di luar kurva. Angka berapa? Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 angka harus berada di dalam persegi. Nah, kita bisa menjawab soalnya A irisan B. A irisan B itu berapa? A irisan B itu irisan, ingat irisan itu yang berada di tengah. Nah, ini namanya irisan. Irisannya berapa? Oh, berarti jawabannya adalah 3 dan 5. Kalau gabungan yang mana?
Gabungan itu adalah semua angka yang berada di kurva A dan juga kurva B. Jadi jawabannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, ini. Terus A komplement itu A itu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau komplement maka hubunginya dengan semesta. Semua semesta yang angkanya tidak sama dengan A. Berapa saja? Jadi semua anggota S yang angkanya atau yang anggotanya tidak ada pada A. A-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selain itu berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian B komplement berapa? Berapa B komplement? B itu anggotanya adalah 3, 5, 7, 9. Berarti anggota S yang bukan 3, 5, 7, 9 itu adalah B komplement. Jawabannya adalah 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi himpunan S selain 3, 5, 7, 9. Maka jawabannya adalah 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, kalau A dikurangi B mana? Semua anggota himpunan A, ini semua anggota himpunan A yang tidak ada di yang diikutkan garis jawabannya yang bukan merupakan himpunan B. Sedangkan 3 dan 5 itu adalah himpunan B juga. Maka A selisih B jawabannya adalah himpunan A selain B, yaitu 1, 2, 4. Nah, gimana? Paham belum? Kalau belum paham, maka kalian bisa mengulangi lagi dari awal pembahasan ini, ditambah nanti kamu membaca di LKS dan juga di paket. Terus jika sudah paham, maka kerjakan tugas himpunan dalam bentuk link. Tugasnya nanti dalam bentuk link. Jadi kamu buka, kamu tulis nama, nomor absen kelas, kemudian kamu kerjakan baik-baik, jangan asal klik, kemudian kirim. Nah, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan malas belajar. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.